di tempat ini sering dijadikan tempat ibadah atau tempat ritual untuk umat Hindu maupun kepercayaan tertentu. Dan di dalam sana ada sebuah air ya, genangan air yang cukup banyak. Nah, ini adalah genangan air yang cukup banyak. Terkadang juga digunakan untuk ritual dan untuk mandi oleh orang-orang tertentu. Kebanyakan banyak dari umat Hindu, orang Kejawen, orang-orang yang ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, saat ini kami masih berada di Alas Purwo, dan tepatnya kami saat ini berada di Gapura Utama untuk masuk ke Alas Purwo. Penelusuran pertama kami, kemungkinan kami akan memasuki Goa Istana, yang mana goa ini cukup terkenal dan cukup fenomenal dan banyak juga diulas oleh banyak tokoh spiritual. Namun kita akan melihat dari sisi sejarahnya mungkin, dan mungkin cerita-cerita mitos dan kegaiban di tempat tersebut. Seperti apa penelusuran kami, pandang terus layar HP Anda dan tetap ikuti di channel Suryo Jati. Dan ini rekan-rekan tim yang ikut ke Alas Purwo. Ada Mas Denny, ada Mbah Gondrong, Mas Vicky bagian pelistrikan ketika mati lampu di tengah hutan. Setelah melewati gerbang utama, kemudian kita akan melewati pos perizinan untuk melakukan pembayaran karcis ya. Karcis masuk untuk per orang, karcis masuknya 5.000, sedangkan untuk parkirnya untuk sepeda motor sendiri 5.000, dan untuk mobil atau roda 4 ke atas itu 10.000. Jalannya untuk menuju akses ke goa maupun ke pantai sudah sangat nyaman sekali, sudah sangat enak jalannya dan bisa ditempuh cukup lancar, dan pemandangan di kanan kiri juga sangat menyenangkan ya. Banyaknya pohon-pohon yang bisa kita temui di sini sangat lebat, dan suasana hutan sudah mulai menerkam pada diri kita. Melewati jalan ini kita tetap harus berhati-hati meskipun jalannya sudah lancar, sudah beraspal, namun jalannya tidak terlalu lebar dan juga berkelok-kelok. Setelah sampai di tempat parkir, nanti kita akan menemukan sebuah plakat yang mengarahkan kita ke arah tujuan yang akan kita temui. Karena berhubung kita akan menuju ke Goa Istana, maka kita akan belok kiri ya. Dari tempat parkir kita belok kiri. Nah, mau mengikuti plakat yang sudah tertera. Tujuan rombongan kami ke Alas Purwo ini salah satunya untuk berwisata ya, karena banyak dari teman-teman kita yang penasaran dengan suasana di Alas Purwo. Menuju ke Goa Istana. Sebelum memasuki area Goa Istana, kita memasuki hutan bambu. Yang pertama kita akan menuju ke Goa Istana, kemudian nanti kita lanjutkan ke Goa Mayangkoro. Setelah itu ke beberapa tempat-tempat lain yang kemungkinan kita akan menuju ke Kucur Mas atau Kayangan ya. Lokasinya berada di sebelum Gapura Utama itu, nanti ada
gapura kecil yang ada tulisan Kayangan. Nanti kita masuk sini, kita akan menuju ke Gua Istana sekitar perjalanan 800 meter, hampir 1 kilo. Biasanya ditempuh sekitar setengah jam. Tujuan saya membawa para putra sanggar ke lokasi Alas Purwo ini selain untuk berwisata, yaitu untuk mengedukasi mereka tentang lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk spiritual. Jadi agar mereka menambah pengalaman, namun mereka tidak saya ajari atau tidak saya tuntun untuk melakukan semedi ataupun ritual di Alas Purwo ini, karena spiritual yang kami jalani tidak meminta bantuan atau tidak mengharapkan khodam atau bangsa gaib untuk membantu kita. Jadi kita tidak melakukan membakar dupa atau sesaji di goa-goa maupun di tempat-tempat yang mistis atau lainnya. Jadi yang kita lakukan hanya pengenalan yang sifatnya energi maupun ya edukasi lah, bahwa ini yang harus jangan dilakukan, ini yang harus dilakukan, seperti itu, sehingga nantinya spiritual mereka tidak bergantung pada bangsa jin atau bangsa khodam, sehingga mereka akan murni menggunakan kemampuan diri, yaitu energi, dan juga murni meminta pertolongan pada Tuhan. Karena bila mana spiritual kita bergantung pada sesosok gaib, sesosok bangsa jin atau bangsa khodam, maka kemampuan spiritual kita akan di bawah kemampuan khodam tersebut atau di bawah kemampuan bangsa jin tersebut, sehingga tidak ada peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Maka dari itu spiritual yang kita arahkan yaitu spiritual energi, ya, dari pernafasan, dari pengolahan energi, kemudian dari doa-doa, dari zikir, dan doa-doa ilmu-ilmu yang sifatnya meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan. Sehingga karena pertolongan itu meminta pada Tuhan, maka kekuatan atau power itu tidak terbatas. Ini bisa ditingkatkan setinggi mungkin, juga bisa menjadikan diri kita lebih baik, menjadikan pola pikir, pola hidup menjadi lebih positif. Sedangkan bila mana kita lebih cenderung menggunakan khodam, menggunakan bangsa jin, maka bangsa mereka akan memiliki pengaruh pada diri kita, baik itu emosional maupun di psikis kita. Sedangkan untuk spiritual yang langsung mengarah atau meminta pertolongan, perlindungan kepada Tuhan, maka di situ justru jiwa kita akan semakin kuat, pikiran kita, hati kita akan semakin tenang. Dalam menyikapi segala masalah kita akan lebih mudah karena kita pasrah dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting sekali kita mengarahkan spiritual kita ke hal-hal yang baik, dan juga dijaga dan diimbangi dengan perilaku yang baik, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Tuhan ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai perintah agama, seperti mabuk atau zalim, berzina, dan lain-lainnya. Kicauan burung-burung di dalam Alas Purwo. Ketika melakukan perjalanan kita atur pernapasan ya guys. Atur pernapasan, bagi yang belum tahu cara bernapas bisa tanya ke ini samping. Ada di channel YouTube, tinggal diketik keywordnya tutorial bernapas secara manual. Kalau otomatis bisa gimana bos? Bisa bos? Kalau ada di YouTube tutorial bernapas secara otomatis, tinggal cari saja. Setelah menemui pos peristirahatan yang kedua di sebelah kiri, maka tidak jauh kita sudah akan memasuki area lokasi Goa Istana. Jadi kita cukup melangkah sedikit saja, kemudian kita akan menemui
anak tangga yang cukup banyak yang mengarah ke pintu goa istana. Di sana di depan itu persis goanya. Kita sedikit naik. Yang kita lihat saat ini merupakan pemandangan yang berada di luar goa, tepatnya sebelum memasuki goa, dan bisa kita lihat pintu goanya cukup lebar dan di dalamnya juga lebar. Goa istana ini dipercaya tempat untuk berdiam dirinya presiden kita pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau ke tempat ini dulunya menyembunyikan diri sekaligus melakukan menyepi ya, dan bersemedi tentunya, sehingga banyak sekali tokoh spiritual datang ke tempat ini. Selain itu, goa istana ini juga banyak dipercaya atau cerita masyarakat ya, atau mitosnya, goa ini digunakan untuk berkumpulnya para raja-raja jin. Telur Suryojati, saat ini saya persis berada di dalam goa istana. Kondisi saat ini seperti ini.
terlihat sepi dan tidak banyak peziarah dan juga orang yang melakukan tirakat di tempat ini. Tidak seperti dulu saya yang pernah kesini, dulu banyak sekali di kanan kiri tempat ini orang melakukan tirakat bermalam di sini sampai beberapa hari. Cuman sekarang kondisinya sepi karena apa? Peraturan dari pemerintah melarang orang-orang untuk bermalam di tempat ini, sehingga kondisinya sekarang seperti ini. Jadi orang kesini sekarang hanya melakukan ritual maupun ada orang yang melakukan sembahyang mungkin bagi umat tertentu. Kemudian setelah mereka selesai mereka langsung turun. Jadi kondisinya juga cukup banyak kotoran, banyak sampah-sampah karena tidak adanya juru kunci yang merawat tempat ini. Seperti itu. Untuk sedulur Suryajati, ayo kita telusuri tempat ini, bagaimana detail di tempat ini, juga bagaimana situasi dan kondisi di dalam sana. Karena di dalam sana setahu saya ada genangan air yang tidak pernah surut meskipun di musim kemarau, dan juga adanya tetesan air yang tidak pernah berhenti dari batu menetes terus menerus yang tidak pernah berhenti, sehingga airnya sering ditadah kepada bak dan disucikan oleh beberapa orang, disakralkan, dianggap memiliki khasiat dan dianggap memiliki tuah. Yuk kita cari tahu dan kita telusuri. Ya, ini adalah lokasi di dalam gua istana. Penampakannya seperti ini saat ini, kondisi terkini. Di dalam gua ini cukup gelap. Kemudian di atas sana banyak sekali kelelawar-kelelawar. Di tempat ini sering dijadikan tempat ibadah atau tempat ritual untuk umat Hindu maupun kepercayaan tertentu. Kemudian di sini ada air yang selalu menetes. Dan di dalam sana ada sebuah air ya, genangan air yang cukup banyak. Nah, ini adalah genangan air yang cukup banyak. Terkadang juga digunakan untuk ritual dan untuk mandi oleh orang-orang tertentu. Kebanyakan banyak dari umat Hindu, orang kejawen, orang-orang yang ritual. Untuk kedalamannya sendiri saya kurang begitu tahu karena belum pernah memasukinya, dan ruangannya cukup dalam sampai sana ya. Di sana banyak sekali kelelawar, banyak kecoak juga di tempat ini. Ini penampakan gua istana dari belakang seperti ini. Ada 4 batu yang dibungkus kain, kemudian di tengah itu ada batu dan payung. Nah, itu kelelawar banyak sekali ya yang terlihat hitam-hitam. Batuan di sini batuannya kapur ya, putih kapur.
Nah, itu rekan-rekan tim saya yang saya ajak jalan-jalan ke tempat ini. Kami mencoba untuk mengeksplor tempat ini. Seperti ini pemandangannya. Untuk kegaibannya di tempat ini cukup kental ya, dan banyak sekali bangsa gaib yang mendiami tempat ini, terutama di sebelah kiri yang kita lihat saat ini. Itu banyak sekali jin-jin yang bertanduk seperti kerbau, dan di luar sana juga ada bangsa jin seperti kera, dan ada seperti serigala juga. Kemudian di sebelah kanan ada jin yang melakukan bersemedi di sebelah kanan yang kita lihat saat ini. Sedangkan di tempat genangan air itu banyak sekali jin-jin perempuan serta banyak jin bersosok siluman ular ya. Di Alas Purwo ini kita juga harus berhati-hati terhadap kera atau monyet ya, karena di sini cukup banyak sekali dan sering mencuri makanan yang kita bawa. Gantian. Yuk. Apa yuk? Ini. Tidak ya. Oh, tukar. Loh, bukan. Awas dicegat, panganan. Ya butuh nomor sini. Saya masuk. Di atas itu adalah goa istana, dan untuk menuju goa Mayangkoro kita belok kiri menuju jalan setapak. Teman-teman, ini bintang utamanya mulai naik.